Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa semua diberikan kesehatan dan nikmat-nikmat terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa ya, kita sudah akan menginjak pada akhir pekan lagi nih. Yuk, sama-sama kita saling sapa di kolom komentar dengan mengucapkan nama atau saling mendoakan pada kajian pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana kita tetap diberikan nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Dan juga salam kita tetap curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita bertemu kembali di kajian fikih bersama guru kita yang akan menyampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, pada pemirsa semua, di kesempatan kali ini, yuk kita sampaikan pertanyaan terkait kajian yang akan diselenggarakan di malam hari ini, yang berkaitan dengan hukum perempuan naik haji tanpa mahram. Bolehkah? Bersama guru kita, Kiai Siddiq Aljawi, yang akan kita sapa sebentar lagi. Dan tak panjang lebar lagi, yuk kita sapa guru kita, Kiai Siddiq. Assalamualaikum, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Pak Kiai ini apakah telat atau tidak Pak Kiai? Nampaknya kan ibadah haji sudah pada pulang nih Pak Kiai. Kita bahasan ini. Iya, jadi mungkin kalau dilihat dari segi timingnya, mungkin ibadah hajinya sudah berakhir ya. Tapi kasus-kasus haji ini saya kira nanti masih akan tetap relevan ya, walaupun mungkin para jamaah haji sudah pulang. Jadi ini saya kemarin mendapat pertanyaan terkait dengan masalah ini. Jadi ada seorang akhwat tanya kepada saya, bagaimana kalau saya naik haji tapi bulan tahun depan ya, menggantikan posisi ibunya yang meninggal. Nah, tapi nggak ada mahramnya yang akan menyertainya, kakaknya yang perempuan sama suami dari kakak perempuan itu. Nah, padahal kan pertanyaan itu munculnya ya baru kemarin itu, artinya persoalan-persoalan haji ini kalau dari segi timing pelaksanaannya di Mekah ya sudah berakhir, tapi nanti untuk ke depan ini kan masih akan sangat banyak pertanyaan saya kira ya. Oke. Baik, Pak Kiai. Ditahan dulu Pak Kiai penjelasannya. Yuk sama-sama kita berdoa. Pemirsa, mudah-mudahan di tahun depan kita diberikan kesempatan oleh Allah, kesempatan yang terbaik, rizki yang terbaik untuk sama-sama melaksanakan ibadah haji. Amin. Tafadhol Kiai untuk melaksanakan penjelasannya terkait kajian fikih kesempatan kali ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa Khilafah Channel Reborn yang berbahagia, hari ini Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022, kita mengkaji satu tema dalam fikih ibadah, yaitu hukum perempuan naik haji tanpa mahram, termasuk umroh ya, dan tanpa mahram juga termasuk juga tanpa suami. Apakah itu dibolehkan? Nah, materi kita ini berdasarkan pertanyaan dari salah seorang ukhti kita, dari Mbak Fitri dari Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang perempuan berangkat haji atau umroh tanpa disertai mahram? Ya, pertanyaannya ringkas tapi ternyata jawabannya tidak bisa ringkas ya, karena memang harus melakukan eksplorasi pendapat para ulama, karena memang ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat, dan tentu ini tidak sederhana karena ketika ada perbedaan pendapat ini kita harus melakukan yang namanya tarjih ya. Tarjih itu memilih pendapat ini mana yang lebih kuat ya, atau mana yang rojih. Nah, bagaimana jawabannya? Jadi jawabannya adalah ini dilihat dulu, ini haji yang sifatnya sunnah atau wajib.
Kalau haji itu sifatnya sunnah, artinya sudah pernah kemudian ingin mengulangi lagi, maka tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa jika hajinya itu sunnah, yaitu berhaji untuk misalnya yang kedua kali atau yang ketiga kali, maka tidak boleh hukumnya seorang perempuan naik haji tanpa mahram. Ini semua ulama sepakat kalau hajinya ini haji yang sifatnya sunnah. Ya, jadi kalau mau naik haji yang kedua nih seorang ibu-ibu, tapi ternyata suaminya sudah meninggal, dia janda, anaknya perempuan, ya, kemudian mahramnya tidak ada, atau ada tapi mungkin karena halangan dan lain-lain akhirnya ya tidak bisa diajak. Nah, yang seperti ini berarti tidak boleh dia naik haji tanpa disertai mahram kalau hajinya sunnah. Tetapi kalau hajinya itu wajib, yaitu baru pertama kali naik haji, nah disinilah ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama menjadi dua pendapat. Pertama adalah ada yang mengatakan tidak boleh atau tegasnya haram naik haji tanpa mahram. Alasannya adalah karena adanya mahram itu adalah syarat wajib bagi perempuan yang mau naik haji. Nah, ini adalah pendapat dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali. Nah, madhab Hanafi itu antara lain siapa? Antara lain ya diantaranya kaum muslimin yang tinggal di Turki, walaupun tidak semua orang Turki penganut madhab Hanafi. Yang juga antara lain penganut madhab Hanafi itu kaum muslimin di daerah seperti India, Afghanistan, Pakistan, itu rata-rata madhab Hanafi. Nah, kalau yang madhab Hambali itu ya yang sekarang ini banyak ada di Arab Saudi dan di tempat-tempat lain. Nah, kalau menurut madhab Hanafi dan Hambali, intinya seorang perempuan kalau mau naik haji atau umroh untuk yang sifatnya wajib, ya, bukan yang sunnah, yang sifatnya wajib ini yang haji yang sifatnya wajib ini berarti harus disertai mahram atau suami. Kalau tidak ada ya tidak boleh, ya, tidak memenuhi syarat, ya. Nah, tetapi ini ada pendapat yang kedua yang membolehkan perempuan berangkat haji walaupun tanpa mahram. Mereka mengatakan keberadaan mahram bukan syarat wajib. Jadi menurut pendapat yang kedua ini boleh-boleh saja perempuan itu naik haji bersama rombongan perempuan yang terpercaya, atau dalam bahasa Arab itu disebut niswatun thiqotun, niswah thiqot, ya, perempuan-perempuan yang baik-baik, ya, atau rifqotun ma'munatun, rifqoh ma'munah, ya. Jadi misalnya rombongan ibu-ibu majelis taklim berangkat, suaminya nggak ada yang ikut. Nah, ini kalau menurut pendapat yang kedua itu boleh, ya. Nah, ini adalah pendapat ulama dari madhab Syafi'i dan madhab Maliki, ya. Nah, jadi memang ini ada perbedaan pendapat atau khilafiyah di kalangan ulama. Nah, pendapat yang kuat atau yang rojih itu adalah pendapat yang tidak membolehkan atau tegasnya yang mengharamkan perempuan itu naik haji atau umroh tanpa mahram atau tanpa suami. Alasannya apa? Karena sudah ada nas hadis yang sharih, yang jelas dalam masalah ini. Ya, kalau di kitab-kitab fikih itu sebuah nas yang langsung berkaitan dengan topik atau tema itu disebut nasun fil maudhu', ya, nasun fi al maudhu'. Jadi suatu keterangan atau nas yang memang langsung menjawab tema yang sedang kita bicarakan. Nah, pendapat yang kuat ini yang tidak membolehkan ini menjadi pilihan oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizamul Istima'i fil Islam di halaman 34. Beliau mengatakan wa mana'al mar'ata minas safari walau ilal haji duna mahramin. Jadi Imam Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan syariah telah melarang wanita dari safar
Safar di sini maksudnya adalah perjalanan selama sehari semalam atau lebih, walaupun itu perjalanan naik haji tanpa disertai mahramnya. Ya. Nah, ini pendapat Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitabnya An-Nizamul Istima'i fil Islam halaman 34. Nah, untuk bisa memperjelas persoalan ini, mengapa pendapat yang lebih kuat adalah yang tidak membolehkan perempuan itu naik haji tanpa mahram atau tanpa suami. Ini perlu kita dalami dalil-dalilnya. Yang pertama, ini dalil dari pendapat yang tidak membolehkan. Jadi harus ada atau wajib ada mahramnya atau suaminya. Apa dalilnya? Dalilnya antara lain dari sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada satu hadis di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin. Ya, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkholwat, bersepi-sepi dengan seorang perempuan, wala tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahramin. Dan seorang perempuan tidak boleh melakukan safar atau perjalanan kecuali bersama mahramnya. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan laki-laki tidak boleh masuk ke rumah seorang perempuan kecuali ada mahram dari perempuan itu. Faqala rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaisi kada wa kada. Wahai Rasulullah, saya berniat untuk berangkat jihad, untuk melakukan peperangan ini dan peperangan itu. Wa mar'ati turidul hajja, sedangkan istriku ingin naik haji. Faqal, lalu Nabi mengatakan ukhruj ma'aha. Nabi mengatakan temanilah istrimu untuk naik haji. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, jadi kalau kita memperhatikan hadis ini kita akan bisa memahami bahwa ini hadis yang jelas, yang sharih bahwa keberadaan mahram atau suami itu merupakan syarat wajib bagi perempuan yang mau naik haji atau umroh. Kenapa? Sebab jika bukan syarat wajib, tentu Nabi tidak akan memerintahkan laki-laki itu untuk menemani istrinya naik haji dan meninggalkan kewajiban berperang atau berjihad di sini ya. Padahal yang namanya berperang ini dalam surat Al-Baqarah ayat 216 itu sesuatu yang diwajibkan. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kamu berperang atau berjihad, padahal yang namanya berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jadi ada sesuatu yang wajib yaitu berjihad, tapi ini kemudian ditinggalkan. Nabi memerintahkan laki-laki itu yang awalnya mau berjihad dibatalkan kan berarti. Nah, untuk apa? Untuk menemani istrinya yang mau naik haji. Nah, ini berarti pemahamannya begini. Ada satu kaidah fikih yang mengatakan al-wajibu la yutraku illa liwajibin. Jadi suatu kewajiban tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melaksanakan kewajiban yang lain. Ya, jadi suatu kewajiban itu tidak boleh ditinggalkan kecuali untuk melakukan kewajiban yang lain. Maka kita bisa memahami ketika Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk membatalkan rencana berperang, berarti hukum adanya mahram atau suami itu wajib, tidak mungkin sunnah atau mubah. Itu sesuatu yang wajib, keberadaan suami atau mahram, karena tidak mungkin kewajiban jihad itu ditinggalkan kecuali untuk melakukan kewajiban yang lain, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan pendapat yang membolehkan? Nah, ini sekarang kita explore juga pendapat yang membolehkan. Antara lain ini adalah didasarkan pada satu hadis
dari sahabat Nabi yang namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Baina ana indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam." Suatu saat saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atahu rajulun, ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki datang kepada Nabi, fasyaka ilaihil faqah. Jadi laki-laki itu mengadu kepada Rasulullah mengenai kondisinya yang fakir, kondisinya yang miskin. Tsumma atahu akharu fasyaka ilaihi qat'as sabil. Lalu ada seorang lagi yang mengadu kepada Rasulullah bahwa jalan itu tidak aman. Faqal, lalu Nabi bersabda kepada Adi, ya Adi, hal ra'aital hirah. Hai Adi, apakah kamu pernah melihat al-hirah? Jadi al-hirah ini kalau dalam kitab syarah hadis, ya, kitab yang memberikan syarah atau penjelasan mengenai hadis ini adalah satu tempat yang dulunya itu di bawah Romawi, di bawah kerajaan Romawi, tapi kemudian menjadi bagian dari wilayah Islam. Jadi letaknya Arab Saudi ke arah utara, ya. Nah, Rasulullah kemudian bertanya kepada Adi bin Hatim, ya Adi, hal ra'aital hirah? Hei Adi, pernahkah kamu melihat al-hirah? Qultu, aku berkata, kata Adi bin Hatim, lam aroha, aku belum pernah melihatnya. Wa qad unbitu anha, tapi aku pernah diberitahu mengenai tempat itu, ya. Jadi saya sudah pernah ada yang memberitahu ada tempat itu, tapi saya sendiri belum pernah melihat kota itu. Lalu Nabi bersabda, fa in talat bika hayatun, apabila kamu panjang umur, lataroyanna adh-dha'inata tartahilu minal hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illallah. Nabi mengatakan, apabila kamu berumur panjang, kamu benar-benar akan melihat seorang wanita melakukan perjalanan dari Al-Hirah sampai dia tawaf di sekeliling Ka'bah, sedangkan dia tidak takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari nomor 3400 dari sahabat Nabi, yaitu Adi bin Hatim, ya. Jadi dari hadis ini nampaknya yang dijadikan dalil bolehnya wanita itu naik haji tanpa mahram itu ya wanita tadi yang Nabi itu menjelaskan berita atau menyampaikan berita yang akan datang, yang kalau dalam hadis-hadis kajian hadis-hadis Nabi itu biasanya disebut hadis-hadis akhir zaman atau hadis tentang alamat sughra, al-alamat as-sughra, yaitu tanda-tanda kecil dari terjadinya kiamat. Nah, biasanya hadis-hadisnya disebut seperti itu. Kadang disebut dengan hadis akhir zaman atau hadis yang menunjukkan tanda-tanda sudah dekatnya hari kiamat, ya. Nah, jadi kalau hadis ini memang oleh sebagian ulama, diantaranya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut beliau hadis ini menunjukkan bolehnya seorang perempuan naik haji tanpa disertai mahram, ya. Ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari pada juz yang ke-6 halaman 549, ya. Memang ada yang berpendapat demikian. Nah, tetapi kalau kita dalami, pendapat yang membolehkan ini tidak dapat diterima berdasarkan dua sanggahan. Ada dua sanggahan. Yang pertama itu begini, bahwa hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu itu sekedar berita, ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya ikhbar, pemberitahuan atau berita dari Rasulullah bahwa suatu saat nanti akan terjadi demikian-demikian sebagai tanda akhir zaman atau sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Tetapi peristiwa yang disebutkan di masa yang akan datang itu tidak menunjukkan hukum halal atau hukum haram, tidak menunjukkan hukum halal atau haram, ya. Kecuali nanti ada korinah-korinah, ya. Ini
kecuali ada qarinah yang berupa pujian atau celaan ya, atau dalam bahasa Arab itu disebut madah, al-madhu atau adzam. Tapi kalau tidak ada pujian atau celaan ya itu sebenarnya ikhbar, Nabi hanya menyampaikan berita yang akan datang tetapi tidak memiliki implikasi hukum halal atau haram ya. Nah, Imam Nawawi berkata, bagaimana kita memahami hadis-hadis akhir zaman atau hadis-hadis yang menerangkan alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Imam Nawawi mengatakan, laisa kullu ma akhbara sallallahu alaihi wasallam bikaunihi min alamati sa'ati yakunu muharraman aw madhmuman. Ya, ini kita baca artinya. Tidak semua apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang tanda-tanda hari kiamat itu menghasilkan hukum haram atau tercela. Contohnya misalnya hadis bahwa para penggembala akan berlomba-lomba meninggikan bangunan. Atau misalnya hadis bahwa harta benda itu nanti akan melimpah ruah di akhir zaman. Atau akan ada 50 wanita yang memiliki satu tuan. Ini semua tidak diragukan lagi bukan perkara yang haram. Akan tetapi semua ini sekedar tanda-tanda saja. Dan tanda-tanda itu tidak disyaratkan menghasilkan hukum haram atau tercela. Tanda-tanda itu terkadang baik, bisa buruk, bisa mubah, yang dibolehkan syariat, bisa haram, bisa wajib, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Jadi demikian penjelasan dari Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, ya, juz 1 halaman 159. Kemudian saya kutipkan juga di sini pendapat Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir juz 6 halaman 9. Beliau mengatakan laisa kullu alamatin ala qurbi sa'ati takunu mazmumatan. Tidak semua tanda dekatnya hari kiamat itu merupakan sesuatu yang tercela. Bal dzakara laha umuran zammaha. Nabi SAW pernah menyebutkan beberapa tanda hari kiamat dan kemudian Nabi mencelanya, ya, kadang mencelanya. Ada tanda-tanda hari kiamat lalu Nabi memberikan celaan. Wa umuran hamadaha. Tapi ada juga Nabi menjelaskan tanda-tanda hari kiamat lalu Nabi memujinya. Kadang-kadang mencela, kadang-kadang memuji. Wa umuran la tuhmadu wa la tuzammu. Dan kadang-kadang juga tanda-tanda itu dijelaskan oleh Nabi tidak dipuji, juga tidak dicela. Ya. Falaisa asyratu sa'ati minal umuril mazmumah. Jadi tanda-tanda hari kiamat itu tidak selalu merupakan perkara-perkara yang tercela. Nah, demikian penjelasan dari Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, ya. Jadi ini artinya kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi tadi, Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, ya Adi, wahai Adi, intolat bika hayatun, kalau umurmu panjang, umurmu itu nanti akan panjang, lataroyan nadha'inata, kamu nanti akan melihat seorang perempuan tartahilu minal hirah, dia akan pergi dari kota Hirah, hatta tatufa bil ka'bati, sampai dia itu tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian wala takhafu illallah, ya, dia dalam keadaan tidak takut, la takhafu ahadan illallah, dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu tidak berarti kemudian berarti ini hukumnya boleh. Tidak memiliki implikasi hukum yang seperti itu. Tapi ada kemungkinan makna-makna yang lain yang dimaksudkan oleh Nabi. Di antaranya adalah bahwa akan muncul suatu kondisi aman, ya, yang aman, yang melingkupi Hijaz, ya, sehingga orang itu bisa melakukan perjalanan, dan itu adalah seorang perempuan melakukan perjalanan sendirian, itu aman, ya. Jadi kemungkinan makna yang dimaksudkan oleh Nabi itu ke arah situasi aman, tetapi tidak berarti kemudian membolehkan perempuan itu berangkat haji sendirian tidak disertai mahramnya, ya. Nah, jadi itu sanggahan yang pertama. Nah, kemudian sanggahan yang kedua itu begini, andai kata benar pendapat sebagian ulama
bahwa hadis Adi bin Hatim itu menghasilkan hukum boleh, bahwa wanita itu boleh berangkat sendirian melakukan ibadah haji yang sifatnya wajib ya, maka hukum ini akan bertentangan, atau dalam istilah Arab itu ta'arud ya, akan bertentangan dengan hadis dari Ibnu Abbas yang menghasilkan hukum haram atau tidak boleh perempuan itu naik haji tanpa mahram atau tanpa suami. Jadi kan ada kontradiksi namanya ya, ada ta'arud. Nah, kondisi dua hadis yang bertentangan ini memerlukan tarjih. Kalau memang sudah tidak mungkin dijamak, tidak bisa dikompromikan, juga tidak bisa dicari mana yang lebih dulu, mana yang lebih belakangan sehingga bisa dinasakh ya, salah satunya. Jadi kalau tidak bisa dijamak, tidak bisa dinasakh, maka menurut ilmu usul fikih ya ditarjih mana yang lebih kuat antara dua hadis tadi, antara yang membolehkan dan yang mengharamkan. Nah, persoalannya bagaimana tarjihnya? Tarjih itu memilih pendapat yang lebih kuat dari dua dalil yang bertentangan, yaitu antara hadis Adi bin Hatim yang menghasilkan hukum boleh dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menghasilkan hukum haram. Nah, ini bagaimana? Nah, disinilah ada satu kaidah dalam ilmu usul fikih yang ini biasanya dikaji dalam pembahasan yang namanya at-ta'adul wa tarajih ya, bagaimana menyikapi dalil-dalil yang kelihatannya ta'adul sama kuat atau tarajih ya, dalil-dalil yang bisa ditarjih. Nah, pendapat yang rajih atau yang lebih kuat adalah pendapat yang mengharamkan perempuan itu naik haji atau umroh tanpa mahram. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Nah, ini ada kaidah tarjih dalam ilmu usul fikih yang bunyinya al-khabaru dalu ala tahrimi rajihun alal khabari dali alal ibahah. Jadi hadis yang menunjukkan keharaman itu lebih kuat daripada hadis yang menunjukkan kebolehan. Nah, ini kaidah ini termuat ya dalam kitab yang ditulis oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab beliau As-Saksiyah Al-Islamiyah pada juz yang ketiga halaman 489. Jadi dari penjelasan yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, intinya bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai persoalan ini, yaitu bolehkah seorang perempuan itu naik haji tanpa mahram. Ya, tetapi ketika terjadi khilafiyah itu kita diwajibkan untuk melakukan yang namanya tarjih. Nah, dari hasil tarjih atau pemilihan pendapat yang lebih kuat dalilnya, tadi kesimpulannya pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah pendapat yang tidak membolehkan perempuan itu naik haji tanpa mahram atau tanpa suami. Jadi wajib disertai mahram atau wajib disertai suami. Nah, itulah kesimpulannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kiai, menyambung tadi kesimpulan yang Kiai sampaikan pada materi ini. Tadi Kiai, kalau untuk haji yang sifatnya wajib, tapi tadi ada dua pendapat yang boleh dan tidak membolehkan, tapi kita milih yang tarjih yang lebih kuat itu tidak membolehkan ya Kiai? Iya. Kalau sudah terlanjur itu bagaimana Kiai kita bersikapnya Kiai? Misalnya yang kemarin sudah akan pulang nih Kiai, nah nyatanya berangkatnya sendiri nih Kiai. Ya, kalau orang itu sudah terlanjur dalam kondisi sudah tahu hukumnya, sudah tahu tarjihnya, ya dia berdosa. Maka dalam kondisi seperti itu dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah ketika sebenarnya dia berdosa pada saat itu karena sudah tahu hukumnya, dia berdosa kan karena ibadahnya itu harusnya ada mahramnya atau suaminya ternyata nggak ada. Ya, dia berangkat hanya bersama rombongan. Padahal dia sudah mengerti nih hukumnya yang lebih kuat ini yang wajib ya ada mahramnya. Nah, maka dari itu kalau ini
dikaitkan dengan hukum hajinya sah atau tidak, maka jawabannya sah selama mengikuti rukun-rukun haji, syarat-syarat haji, dan wajib-wajib haji. Jadi semuanya ketentuan haji sudah dia lakukan, itu sah walaupun dalam waktu yang sama dia berdosa, karena ketika dia melakukan perjalanan itu dari Indonesia ke Arab Saudi atau pulangnya dari Saudi ke Indonesia, itu harusnya disertai suami atau mahram, ternyata tidak ada suaminya atau mahramnya yang menyertainya. Jadi intinya suatu perbuatan yang dosa ini tidak otomatis hajinya itu tidak sah ya, tidak otomatis begitu. Jadi sah dan tidaknya haji ini bergantung kepada rukun dan syarat serta wajib-wajib haji. Kalau semua dilakukan, insya Allah hajinya tetap sah ya. Tetapi karena dia ada pelanggaran syariat ya, masih ada dosanya tadi, maka dia wajib bertobat nasuha, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ada kemungkinan seseorang yang sudah terlanjur kemarin naik haji, tapi perempuan ya, tidak disertai mahramnya, tapi mungkin belum tahu hukumnya gitu, atau mengikuti pendapat yang membolehkan ya, mengikuti pendapat yang membolehkan, tapi setelah mengkaji lebih dalam, loh ternyata pendapat yang lebih jelas, pendapat yang lebih kuat itu bukan yang membolehkan, tapi malah yang tidak membolehkan. Nah, kalau yang semacam itu dihukumi seperti orang yang melakukan sesuatu karena ketidaktahuan ya. Jadi kalau orang melakukan suatu pelanggaran syariah tetapi dalam kondisi tidak tahu hukum, belum tahu hukumnya, atau sudah mengetahui tapi ternyata pendapatnya itu lemah secara tarjih, atau bahasa Arabnya itu marjuhun, ya ini tidak apa-apa, insya Allah tidak berdosa ya. Nah, setelah dia itu tahu pendapat yang rojih itu sebenarnya adalah yang tidak membolehkan ya, berarti harus pakai mahram, harus ada suami ya, berarti nanti untuk kedepannya berarti tidak boleh diulangi lagi kalau dia melakukan pelanggaran karena ketidaktahuan hukum ya. Oke, itu saya kira jawabannya. Terima kasih. Baik Kiai, itu kan untuk personal ya Kiai. Bagaimana kalau kita itu statusnya sebagai petugas kesehatan bagi perempuan, dalam artian bu dokter atau perawat gitu, Kiai, itu bagaimana Kiai? Ya, jadi kalau orang itu petugas kesehatan, ya, dia tidak naik haji ya, di sana tidak mengikuti wukuf, tidak mengikuti tawaf, tapi semata-mata dia petugas kesehatan. Itu sebenarnya sama, dia wajib tetap disertai mahramnya. Walaupun di sana dia tidak melakukan manasik haji, murni misalnya ya petugas kesehatan saja. Ya. Jadi tidak ada bedanya apakah di sana dia termasuk jamaah haji atau petugas. Itu hukumnya tidak berbeda. Kenapa kok tidak berbeda? Karena hadis yang disampaikan oleh Nabi itu sebenarnya terkait dengan safar secara umum. Baik safar itu naik haji maupun safar itu bukan naik haji. Kan tadi hadisnya umum ya. Nabi awalnya mengatakan gini, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'adhi mahramin. Janganlah sekali-kali seorang laki-laki itu berkholwat, bersepi-sepi, mojok dengan seorang laki-laki kecuali ya perempuan itu disertai mahramnya. Nah, setelah itu Nabi mengucapkan kalimat yang umum tuh. Wala tusafirul mar'atu. Seorang perempuan tidak boleh melakukan safar illa ma'adhi mahramin, kecuali dia disertai mahramnya. Gitu kan? Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Dan janganlah seseorang itu laki-laki ya menemui seorang perempuan di rumahnya kecuali perempuan itu disertai mahram. Qala rajulun, lalu ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, inni uridul khuruj fi ghazwati kadza wa kadza au fi jaisi kadza wa kadza.
Lalu ada seorang laki-laki yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini sudah ada niat nih mau pergi berperang dalam tentara ini atau dalam perang ini. Wa mraati turidul hajja. Sementara istriku itu mau naik haji. Ini gimana gitu. Nabi mengatakan, ukhruj ma'aha. Temani istrimu itu naik haji. Nah, jadi kalau kita lihat ini hadisnya, itu sebenarnya hadis yang disampaikan Nabi itu umum. Janganlah seorang perempuan itu melakukan safar atau perjalanan kecuali disertai mahramnya. Jadi perjalanan itu umum kan, artinya bisa naik haji ke Mekah atau mungkin tidak naik haji ke Mekah, mungkin dia lagi piknik ke Turki atau lagi piknik ke Yordan atau ke tempat-tempat lain. Walaupun tidak naik haji, kalau seorang perempuan itu melakukan safar yang jauh ya, itu wajib disertai mahramnya gitu. Nah, saya perlu tambahkan, ada hadis lain yang memberikan batasan perjalanan seperti apa yang mengharuskan perempuan itu disertai mahramnya. Dalam satu hadis yang sahih, Nabi mengatakan, la tahillu, maaf, la yahillu lil mar'ati tu'minu billahi wal yaumil akhir antusafiro masirata yaumin wa lailatin illa wa ma'aha dzu mahram. La yahillu, tidak halal, limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, tu'minu billahi wal yaumil akhir, yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak halal ya, tidak halal itu berarti haram. Haram bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan di hari akhir, antusafiro, untuk melakukan safar, masirata yaumin wa lailatin, yang durasi perjalanannya itu 1 hari 1 malam, illa, kecuali, wa ma'aha mahram, kecuali dia disertai mahramnya gitu. Nah, jadi ini hadis yang juga sahih, yang ini kemudian memberikan satu batasan ya, kapan seorang perempuan itu melakukan perjalanan yang durasi berjalannya itu baik berangkatnya maupun pulangnya total itu 24 jam atau lebih, itu berarti wajib disertai mahram. Itu ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana kalau ada perempuan itu misalkan dia dokter, dia menjadi petugas saja, petugas kloter atau petugas yang petugas kesehatan, tapi di sana dia nggak naik haji, maka ini tetap harus ada mahramnya walaupun dia tidak ikut naik haji. Kenapa? Karena hadisnya itu umum. Melakukan safar, kalau perempuan melakukan safar yang jauh tadi dengan kadar sehari semalam durasi pulangnya dan perginya, ya dia harus disertai mahramnya. Ya, oke, makasih. Baik, Kiai, apakah itu bisa dibuat kesimpulan, Kiai, bahwa yang tidak memiliki mahram atau suami itu tidak diwajibkan untuk naik haji, Kiai? Atau nikah dulu, Kiai? Iya, berarti tidak memenuhi syarat gitu. Tidak memenuhi syarat itu seperti halnya seseorang itu tidak memenuhi syarat harta, kemampuan harta. Kan di dalam naik haji itu ada yang disebut dengan istita'ah. Istita'ah itu kemampuan. Nah, kemampuan itu bisa berupa kemampuan fisik, kesehatan. Yang kedua bisa berupa kemampuan harta benda, punya ongkos yang cukup. Jadi fisiknya sehat, ongkos cukup. Kemudian perjalanannya aman, dari Indonesia ke Mekah tidak ada perang, tidak ada bencana. Kemudian yang berikutnya adalah ada zat ya, zat itu artinya ada bekal selama dia di Mekah dan bekal untuk keluarga yang ditinggal. Kalau dia seorang laki-laki, ada nafkah yang cukup untuk anak dan istrinya. Nah, itu berarti ditambah satu lagi yang disebut dengan istita'ah, itu adanya mahram bagi seorang perempuan gitu ya. Jadi kalau tidak ada perempuan ya berarti itu tidak wajib, sama halnya dengan seseorang tapi belum punya
uang yang cukup untuk naik haji, ya berarti harus bersabar menunggu sampai dia punya uang yang cukup untuk naik haji. Oke, makasih. Baik, Kiai. Jadi kepada para pemirsa semua, bila ingin bertanya atau sampaikan sapaan di kajian fikih kali ini, silakan sampaikan di kolom live chat. Baik, Kiai, nampaknya pertanyaan juga sudah mulai banyak nih, Kiai, yang akan masuk. Menyambung pernyataan yang tadi, Kiai, kan tadi tidak dibolehkan ya, Kiai, karena hadis yang disampaikan Rasul itu bukan mencakup haji saja gitu, Kiai. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk, Kiai. Apakah peraturan yang tidak membolehkan tadi perempuan yang tidak ada mahramnya itu berhaji itu ada peraturannya di Arab Saudi sana, Kiai? Arab Saudi itu negara yang mengikuti mazhab Hambali. Arab Saudi itu mazhabnya Hambali. Mazhab Hambali itu tidak membolehkan kecuali perempuan itu ada mahramnya atau ada suaminya. Jadi kalau kita mengikuti secara norma ya, norma yang seharusnya itu ya aturannya mereka memberlakukan mazhab Hambali gitu. Arab Saudi itu. Tetapi dalam prakteknya nih ternyata itu tidak ketat gitu. Kemungkinan karena ada sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat. Kemungkinan ada sikap toleransi karena ini ada perbedaan pendapat, ya akhirnya tidak rigid atau tidak ketat memberlakukan mazhab Hambali. Kalau misalnya memang yang naik haji itu tidak mengikuti mazhab Hambali seperti mazhab Syafi'i di Indonesia. Banyak orang yang mengikuti mazhab Syafi'i kan berarti termasuk yang membolehkan ya. Misalnya perempuan hanya rombongan sesama perempuan. Menurut mazhab Syafi'i boleh apa enggak naik haji atau umroh? Boleh. Ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat aturannya secara negara Saudi itu mereka mazhab Hambali, tapi dari segi praktek nampaknya ada semacam toleransi gitu. Nah, tetapi bagi kita sebagai seorang muslim yang berkewajiban ya, ada kewajiban haji, ada kewajiban umroh. Ketika ada khilafiyah, kita sendiri secara pribadi itu ada kewajiban melakukan tarjih. Ya. Nah, kalau memang tarjihnya itu seperti yang kita kaji pada malam hari ini, yang lebih kuat itu adalah yang harus ada mahramnya atau suaminya, ya berarti ini yang harus kita pegang. Gitu. Oke, saya kira itu jawabannya. Makasih. Baik, Kiai. Jadi tadi ya, Kiai, harus kita lihat lagi yang lebih tarjih yang mana, Kiai. Nah, ada juga, Kiai, yang pertanyaan masuk, Kiai. Tadi status hukum dari orang yang dimahramkan, Kiai. Ternyata ada juga ya, Kiai, seperti wanita yang secara imigrasi itu dimahramkan padahal bukan siapa-siapa, Kiai. Itu gimana, Kiai, tanggapannya? Ya kalau bukan mahram ya tidak boleh dimahramkan. Itu namanya pemalsuan atau ghis dalam bahasa Arab ya. Yaitu idharu ghairi haqiqatihi. Jadi menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu tidak boleh, itu namanya ghis ya. Ghis itu curang atau menipu atau kalau dalam bahasa Inggris itu fraud ya, fraudulent. Jadi seorang perempuan berangkat naik haji, padahal dia nggak ada mahram, tapi ada laki-laki yang diklaim sebagai ini mahram saya, ada suratnya, padahal bukan. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, jadi yang seperti ini harusnya dihindarkan. Rasulullah mengatakan man ghasya falaisa minni. Barang siapa yang berbuat curang, termasuk mencurangi mahram, diklaim sebagai mahram padahal bukan, falaisa minni, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Nabi ya. Artinya berdosa dia di hadapan Allah karena memalsukan dokumen, itu nggak boleh ya. Oke, saya kira itu. Makasih. Berarti supaya boleh nikah dulu ya, Kiai, ya, baru berangkat dua-duanya gitu ya, Kiai? Ya secara hukum demikian, tapi ya orang mana sempat mikirin nikah, mau mikirin koper, mikirin baju ihram aja udah repot sekali. Mau mikirin nikah itu ya mungkin 1001 baru ada. Karena pengalaman saya pribadi mau naik haji itu walah, persiapan kopernya, persiapan yang dibawa ini, dibawa itu tuh fokusnya kita ke situ. Kita nggak sempat mikirin
waduh saya kok belum punya mahram ya, kayaknya nikah dulu deh itu ya. Ya ada tapi ya mungkin jarang ya toh gitu. Baik, Kiai. Nah, ada juga pertanyaan yang masuk, Kiai. Tadi sepasang suami sudah berniat dan syarat-syaratnya ada kayak gitu untuk berangkat haji, tapi qadarullah misalnya kayak di sini H-2 atau H-3 itu meninggal kayak. Jadi itu gimana kayak? Apa mendingan ambil uangnya lagi atau tetap berangkat kayak? Ya kalau memungkinkan, kalau suaminya meninggal ya berarti yang perempuan itu menggantikan posisi atau mencarikan mahram, menggantikan posisi suami gitu kalau memungkinkan. Tapi ini biasanya agak sulit karena persiapan haji itu tidak mudah. Misalnya 2 hari sebelum hari keberangkatan baru diajak, ini memang agak sulit karena ada persiapan-persiapan, latihan-latihan manasik haji segala macam itu nggak bisa serta-merta gitu. Nah kalau seperti itu ya berarti ketika tidak ada mahramnya, mahramnya meninggal mendadak 2 hari sebelum jadwal keberangkatan, ya sudah itu ada 2 pilihan. Pertama itu refund ya, duitnya diminta lagi, atau kemungkinan yang kedua itu hajinya ditunda saja tahun depan. Mudah-mudahan masih ada umur dan ada mahram. Mudah-mudahan ya. Oke. Baik, kayak juga ada yang memberikan pertanyaan kayak karena polemik daftar tunggu ya kayak. Ini sudah daftar antrinya lama, terus tahu-tahu dengar kajian kayak gini nggak boleh. Jadi gimana kayak tanggapannya kayak? Jadi begini, sebenarnya begini, kalau misalnya hukum yang diterapkan itu adalah yang melarang wanita, yang melarang wanita berangkat haji kecuali disertai mahram, itu nanti akan mengurangi jumlah jamaah haji, ya kan? Itu pasti ada wanita-wanita yang awalnya itu boleh berangkat, tapi begitu ada ketentuan wanita itu harus disertai mahram, itu akan banyak yang keluar dari waiting list gitu. Jadi kalau kita lihat ya, misalnya pendapat yang kita ambil itu adalah pendapat yang mewajibkan adanya mahram, artinya itu kan lebih ketat. Berarti itu nanti waiting list itu bukan semakin panjang, itu akan semakin singkat karena akan mengurangi jumlah jamaah secara agregat, secara totally itu nanti akan berkurang. Tetapi satu hal yang penting untuk kita perhatikan, itu ada satu faktor yang sebenarnya banyak faktor yang menyebabkan mengapa waiting list itu menjadi sedemikian banyak, akhirnya berimplikasi pada waktu yang puluhan tahun baru bisa naik haji setelah dihitung dari masa dia mendaftar. Itu sebenarnya yang banyak faktor, tapi menurut saya yang sangat signifikan itu adalah adanya pembiayaan talangan haji. Itu yang menurut saya menjadi faktor signifikan yang membuat waiting list semakin panjang dan akhirnya membuat masa tunggu ini menjadi sangat lama. Kenapa pembiayaan talangan haji itu bisa memiliki dampak waiting list yang panjang? Karena dengan adanya pembiayaan talangan haji, orang yang belum mampu berhaji itu dimampukan. Orang yang belum mampu, duitnya masih 5 juta, 10 juta. Misalnya BPIH-nya misalnya 35 juta. Orang itu kan harusnya nabung dulu, sabar, sampai punya 35 juta baru daftar, ya kan? Tapi dengan adanya pembiayaan talangan haji itu baru punya 5 juta, sudah bisa daftar. Artinya apa? Dengan pembiayaan talangan haji itu memperbanyak orang yang mau naik haji. Walaupun sebenarnya dia belum mampu. Dampaknya adalah orang yang mau naik haji itu semakin bertambah, yang sebenarnya itu dia belum berkemampuan. Dia itu dimampukan dengan adanya pembiayaan talangan haji. Gitu. Nah, padahal kalau kita lihat yang namanya pembiayaan talangan haji itu bisa dikatakan itu nggak mungkin kecuali ada bunga. Itunya di problem di situ. Nggak mungkin ada lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memberikan pembiayaan talangan haji kecuali dia minta tambah atas nama uang administrasi, atas nama jasa pengurusan dan sebagainya. Kalau menurut saya itu masih termasuk kategori riba, jadi nggak boleh. Nah, jadi mestinya pembiayaan talangan haji itu dihapuskan, seret.
itu nanti akan punya dampak. Dampaknya itu secara agregat, secara totally akan mengurangi jumlah orang yang mendaftar haji. Yang mendaftar itu adalah orang yang memang benar-benar sudah punya uang gitu. Yang punya duit sedikit, nggak bisa dia daftar. Kenapa? Karena duitnya sedikit. Tapi dengan adanya pembiayaan talangan haji kan yang punyanya sedikit nih, yang belum mampu itu dimampukan gitu loh. Wah, itu dampaknya sangat negatif sekali, sangat buruk sekali kan. Nah, jadi di sini menurut saya inilah salah satu dampak buruk dari riba. Jadi riba itu dampak buruknya itu ya salah satunya memperpanjang waiting list, memperpanjang masa tunggu sebelum orang itu dari tahun ini mendaftar mungkin baru naik haji bisa 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Nah, itulah dampak riba gitu. Ya, nah ini sayang sekali pemerintah itu khususnya Kementerian Agama mengadopsi pendapat bahwa bunga bank itu bukan riba, itu yang sangat ironis dan sangat saya sesalkan. Silahkan dikaji ulang lah itu untuk bapak-bapak di Kementerian Agama. Bener nggak sih bunga bank itu bukan riba? Kan sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, fatwa nomor 1 tahun 2004 yang mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba. Kenapa ini tidak diadopsi? Kenapa memilih pendapat yang ringan dan yang mudah? Gitu. Ya, ini menjadi pertanyaan. Oke, terima kasih. Baik, Kiai. Kalau juga ada pertanyaan dari yang merasa mungkin saya yang paling hebat gitu, Kiai. Kalau tadi harus ada syarat mahram, ini uang-uang saya gitu kan. Kenapa situ yang sirik gitu kan? Itu gimana, Kiai? Harus menanggapinya, Kiai? Ya, persoalan haji itu masalahnya itu bukan masalah uang saya atau uang orang lain. Persoalannya itu dibolehkan sama Allah atau tidak gitu. Allah itu bisa melarang itu lewat Quran, bisa saja Allah itu melarang itu tidak langsung tapi lewat hadis Nabi. Jadi ketika Nabi itu mengatakan tadi, wala tusafirul mar'atu illa wa ma'ahadzu mahram. Jangan seorang perempuan itu melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya. Itu ucapan Nabi. Itu sebenarnya adalah wahyu dari Allah. Baik itu duitnya itu duit kamu maupun duit orang lain tuh nggak peduli. Itu Allah yang bilang begitu. Nabi itu mengucapkan itu tidak lain dari wahyu. Dalam surat An-Najm Allah mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak mengucapkan sesuatu itu dari hawa nafsunya, itu tidak. Yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Jadi ketika Nabi itu melarang perempuan itu jangan melakukan safar yang jauh gitu ya, yang lama 24 jam lebih itu kecuali disertai mahram. Itu dari Allah ketentuannya. Jadi jangan dianggap itu hanya semata-mata dari pikiran ulama tanpa merujuk kepada Quran, tanpa merujuk kepada hadis. Enggak boleh, itu mengarang-ngarang hukum dalam Islam tuh enggak boleh gitu. Jadi ini masalahnya bukan persoalan ini duit-duitku kok, aku mau pergi ya terserah aku. Ngapain kamu mengeluarkan fatwa yang melarang aku? Nggak bisa begitu dong. Ini tuh bicara hukum. Bicara hukum itu ya bicara dalil dari Al-Quran, kadang dalil dari Al-Quran, kadang itu juga dari hadis-hadis Nabi gitu ya. Jadi cara berpikirnya itu bukan masalah ini duitku, bukan duitmu, ngapain kamu ngurus urusanku, urus dirimu sendiri. Lah, kok bisa gitu amat sih gitu. Buat berpikir itu yang agak luas gitu wawasannya, yang agak bijaksana. Ya, oke gitu. Baik, Kiai. Nampaknya kita sudah di penghujung kajian pada kesempatan malam hari ini, Kiai. Hanya sudi Kiai untuk menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kali ini, Kiai. Ya, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita telah mengkaji satu masalah atau satu tema, yaitu bagaimanakah hukum seorang wanita naik haji atau umroh tanpa disertai mahram. Ya, ada dua kesimpulan secara umum. Yang pertama, memang persoalan ini adalah masalah khilafiyah, ya artinya memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang satu mengatakan itu boleh naik haji tanpa mahram, ini adalah pendapat mazhab Syafi'i.
dan mazhab Maliki. Lalu ada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh. Jadi wajib disertai mahramnya atau suaminya. Nah, ini adalah pendapat dalam mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Ya, memang ini ada khilaf ya. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah dari segi tarjih, mana pendapat yang kira-kira lebih kuat. Maka dari kajian yang saya lakukan tadi, mudah-mudahan yang lebih kuat adalah yang tidak membolehkan. Jadi wajib kesimpulannya ya, ibu-ibu itu berangkat dengan disertai mahramnya, misalnya anak laki-lakinya atau saudara laki-lakinya atau ayahnya atau dengan suaminya. Ya, oke. Saya kira itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, jazakallah Kiai Sidik untuk penyampaian pada kajian kali ini. Jadi tadi ya pemirsa Khilafah Channel, di samping kita disibukkan dengan persiapan berangkat haji, juga kita harus membekali diri dengan ilmu-ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita itu ibadah yang benar-benar semata-mata mengharap ridha Allah dan caranya juga sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi jangan sampai udah persiapan secara fisik sudah, tapi ternyata ada syarat yang ketinggalan. Jadi jangan sampai terlewatkan. Dan juga jangan sampai kita terlewat kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Khilafah Channel, yang pastinya saat ini dan yang seterusnya itu pasti patut untuk dinanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap terus saksikan kajian Khilafah Channel dan juga subscribe, share dan like setiap kajian yang diadakan oleh Khilafah Channel. Kita tutup lagi sekali lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.